Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita telah melaksanakan rapat internal tim dosen mata kuliah. Kemarin didahului dengan rapat koordinator mata kuliah, di mana kita membicarakan mengenai evaluasi perkuliahan kita semester awal 2022-2023 dan perencanaan kita untuk semester akhir 2022-2023. Nah, seperti biasa kami akan menyampaikan data-data mengenai monitoring perkuliahan kita berikut terkait dengan evaluasi perkuliahan kita. Nah, untuk kelembagaan kita, saya pikir Bapak Ibu sudah mengetahui bersama bahwa sekarang kita bergabung bersama dengan tim Direktorat Pendidikan di bawah koordinasi bidang akademik dan kemahasiswaan. Nah, tentu ada tata kerja yang mesti kita sesuaikan untuk kemudian mendukung pencapaian kinerja dari Bapak Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan. Selama 7 bulan terakhir ini, kita sudah bersama dengan tim Direktorat Pendidikan, dan alhamdulillah banyak hal yang telah direncanakan, banyak hal yang telah diperbaiki dalam konteks manajemen pelayanan kita. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa monitoring perkuliahan kita seperti biasa, kita menguatkan kembali bahwa ada 3 jenis monitoring perkuliahan kita. Ada monitoring frekuensi perkuliahan, ada monitoring efisiensi perkuliahan, dan ada monitoring efektivitas pembelajaran. Kalau di fakultas ini biasanya dilaksanakan oleh gugus penjamin mutu, tapi karena di unit ini tidak mengenal struktur tersebut, makanya kemudian menjadi tupoksi dari Subdirektorat Pembelajaran Bersama. Nah, monitoring frekuensi itu yang lazim dilakukan lewat presensi dini usia, tapi kita juga melihat bagaimana efisiensi perkuliahannya, penggunaan waktu SKS itu. Kalau 2 SKS berarti kita di pembelajaran bersama 100 menit atau juga bisa 90 menit untuk mencukupkan sesi-sesi perkuliahan. Kemudian monitoring efektivitas, apakah kemudian RPS yang terdokumentasi itu dilaksanakan atau diimplementasi di kelas-kelas perkuliahan. Bapak Ibu yang kami hormati, berdasarkan monitoring frekuensi perkuliahan kita yang kemarin itu bauran antara daring dengan luring, nah, data menunjukkan bahwa alhamdulillah seluruh kelas kita itu terlaksana sesuai aturan akademik 80% ke atas. Jadi kehadiran dosen kita yang 100% 16 kali itu sebanyak 89% dari 11 mata kuliah. Ini yang mungkin ke depan kita akan selalu tingkatkan dengan harapan bahwa ketercapaian CPL atau CP mata kuliah kita, CPNK kita tentu sangat bergantung pada bagaimana proses pelaksanaan di pekan per pekan. Kemudian mahasiswa kita memang ada sekitar 1%, kalau mau dirata-ratakan, dari 3 kelompok mata kuliah kita di perkuliahan bersama yang kehadirannya di bawah 80%. Sementara yang hadir 16 kali pertemuan itu 95%. Nah, tentu harapan kita bahwa mahasiswa kita juga harus dimotivasi untuk kuliah dengan baik, sehingga dia memenuhi syarat akademik minimal 80% kehadiran. Walaupun tentu nanti sebentar kita lihat ini berkorelasi dengan nilai mahasiswa. Kalau datanya logis, seharusnya bahwa mereka yang malas itu tidak lulus. Atau mungkin ada yang rajin tapi tidak lulus karena tidak berproses dengan baik. Nah, ini grafiknya
ini juga semua kami akan laporkan nanti di setiap triwulan ke Bapak Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan. Tentu dengan berkoordinasi dengan Direktur Pendidikan Unhas. Nah ini jadi kalau ada yang mengatakan dosen atau mahasiswa yang rajin, tentu ya dosennya lebih rajin. Karena semua atau 100% itu memenuhi 80% kehadiran dari 16 kali, minimal 13 kali. Sementara mahasiswa ada yang kurang dari 80%. Kemudian selanjutnya adalah monitoring efisiensi data kita. Ini yang tentu masih kurang terilis di berbagai unit, tapi selama beberapa semester ini kita melakukannya di perkuliahan bersama atau dulu namanya UPTNKU. Inefisiensi kita memang masih ada. Itu kurang lebih kalau dirata-ratakan dari seluruh mata kuliah itu kurang lebih 30 menit. Jadi ada inefisiensi kurang lebih 28,3 menit atau sekitar 30 menit rata-rata inefisiensi dari kelas-kelas tersebut. Nah, ini memang kita hanya mengukur selama 8 pekan kuliah luring kita. Nah, tentu ke depan kita juga berharap selain frekuensinya diperbaiki, ditingkatkan, tentu efisiensinya juga ditingkatkan supaya penggunaan waktu per SKS kita itu bisa lebih efisien untuk capaian pembelajaran kita. Kemudian monitoring efektivitas. Nah, bagaimana menjamin pelaksanaan RPS kita? Jadi dosennya hadir, lalu kemudian dia menggunakan waktu sesuai dengan jumlah SKS-nya, lalu kemudian dia menyampaikan sesuatu di kelas sesuai dengan RPS kita. Karena tentu di situ ada kaitannya dengan materi pembelajaran, ada kaitannya dengan metode pembelajaran, dan ada kaitannya dengan model penilaian. Nah, untuk melihat itu, ya kita selama ini ada absensi, di mana di bagian depan absensi itu ada berita acara, di mana di situ ada materi apa yang disampaikan, metode bagaimana, lalu kemudian berapa poin penilaian pada pekan tersebut ditandatangani oleh dosen dan mahasiswa. Nah, ini memang perlu Bapak Ibu dosen, walaupun banyak mengatakan ini kan pekerjaan administratif, tapi tentu itu penting untuk melakukan monitoring efektivitas. Yang kedua, kuesioner. Jadi selain di Neosi ada kuesioner, kami juga mengedarkan kuesioner kepada seluruh mahasiswa lewat Google Form, dan kita akan olah itu untuk kemudian melihat bagaimana materi dari pekan ke pekan, bagaimana metode, dan kemudian model penilaian di kelas itu. Kemudian yang ketiga yang paling real kita lakukan adalah kita mewajibkan seluruh kelas itu untuk menyerahkan dokumen nilainya. Dalam hal ini dokumen daftar proses pembelajaran. Jadi daftar proses pembelajaran, penilaian proses pembelajaran, di mana tentu di situ biasanya ada kehadiran, keaktifan, tugas, kemudian ujian-ujian atau praktikum kalau kelas yang ada praktikumnya. Nah, itu juga sebenarnya selain untuk melakukan monitor efektivitas, itu juga bentuk dari akuntabilitas dan transparansi kita dalam pelayanan pembelajaran. Nah, ini juga kaitannya dengan layanan kita yang variatif. Jadi dosen tidak mengajar di prodinya sendiri, tapi mengajar dari prodi yang berada di luar fakultasnya. Sehingga kalau pelanggan kita dalam hal ini mahasiswa, komplain terhadap nilainya, kita bisa memperlihatkan daftar nilai prosesnya. Sehingga penting daftar itu diserahkan, dan itu juga menjadi sasaran mutu dari ISO 91/2015 kita, walaupun sekarang ini sementara disinkronisasi oleh Ibu Direktur mengenai sasaran mutu dari setiap unit-unit kita. Nah, memang target kita di ISO biasanya 85%, walaupun seharusnya 100%. Nah, ini saya lihat per rapat kita kemarin itu baru 93%. Artinya sudah mencapai 93% kalau target kita 85%. Tapi kami berharap Bapak Ibu Koordinator mata kuliah untuk menghubungi secara pribadi dosen-dosen yang belum menyerahkan dokumen nilai ini, supaya kemudian kita digitalisasi di perkuliahan bersama dan menjadi dokumen, suatu waktu dibutuhkan bisa dibuka untuk diperlihatkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Baik, saya pikir itu penyampaian mengenai monitoring perkuliahan. Insya Allah sistem sudah terbentuk, tinggal bagaimana kita menjaga validitas dari data-data ini, dan semoga Bapak Ibu sehat untuk pelaksanaan pembelajaran kita di semester
akhir 2022-2023. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.